Halo semuanya, selamat datang di Baby Chill, bincang-bincang kecil. Jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang tentunya sangat berbobot. Cuman kita nggak tahu nih, bintang tamu kita yang duo, tentunya bukan duo serigala, apalagi dua periode ya. Nah itu bakalan bisa ngangkat tema yang berbobot ini apa enggak. Jadi langsung aja guys sih kita panggilin bintang tamu kita yang super duper Masya Allah lah intinya ya. Yuk langsung aja kita panggilin Ega dan Yehuda. Bu ya kalau bikin podcast dihidupkan lampunya. Itu matanya. Sebentar Itu ya. mata ya. Ini belum dicopot loh mas. Ini bisa dijelasin dulu nggak sebelum kita menuju ke tema yang bakalan berbobot? Konsep bajunya ini apa ini? Sebentar mbak tahu. Sepertinya mas Ega ini masih cuma memahami ya. Panas koyo. Oke, jadi pendidikan di era new normal. Kalian tahu nggak new normal itu apa? New itu sesuatu yang ya baru. Normal. Normal Adalah biasa. Berarti kebiasaan yang bersifat umum. Salah ya pemirsa. Jadi new normal itu sesuatu yang kayak baru, new kan baru, normal itu berarti baru normal gitu. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 itu udah menyerang kita semua itu mulai kalau nggak salah 2020 Maret, ya gak sih? Iya. Terus ya semangat. Ayo kita harus semangat membahas pandemi COVID-19 yang menyerang jiwa, mental, kemiskinan kita gitu. Nah, terus kita kalau nggak salah libur juga bulan Mei nggak sih? Alhamdulillah sih. Mei. Ingat bulan, ingat. Bulan ingat nggak bulan? Bulan di angkasa dong. Kopek. Oh iya Mei, ingat. Mei kan. Nah, waktu pertama kali kalian dihubungi tuh sama guru, libur nih bulan Mei gara-gara COVID-19, perasaan kalian sendiri itu gimana? Kaget. Kaget ya itu sampai seneng tuh. Awal-awal seneng kan pastinya. Awal seneng, terus habis itu beberapa bulan kemudian jenuh. Jenuh sangat jenuh itu. Jenuh sejenuh apa tuh? Sejenuh apa? Jadi bayangkan gini ya. Kita ini sudah berpacaran lama. Ya, terus. Tapi cuman gitu-gitu aja, gak ada lebihnya. Kau masih suka jalan sama cowok lain, terus aku apa bagimu? Kira-kira seperti itu. Oke. Ya sejenuhnya intinya sejenuh seperti itulah ya. Nah kita kan kayak berbulan-bulan udah jenuh. Nah apalagi beberapa tahun ya kita 1,5 tahun di rumah terus. Di rumah terus belajar di depan Enggak, laptop. saya enggak belajar. Oh beneran? Enggak. Soalnya bosen ya? Iya. Ya udah. Rencananya abis ini ngapain? Kalau misalnya bosen gitu? Mau buka Waktu usaha. itu. Usaha apa? Enggak tahu. Pokoknya usaha. Oke baik. Nah kan kita lupa temanya apa temanya? Pendidikan di era new normal. Wah, itu benar, pendidikan di era new normal. Kita balik lagi ke awal berarti ya. New normal itu kan berarti kegiatan terbatas yang dilakukan oleh seluruh manusia, di mana kegiatan itu menaati protokol pandemi COVID-19. Coba protokolnya apa kalau kalian di sekolah? Kalau misalnya ngerti nih. 3M. Memakai baju. Salah dong. Oh, Mentaati kok mentaati? Menghormati. Saya jadi host juga rada linglung ya deket-deket kalian nih. memakai Astagfirullahaladzim. Memakai apa? Memakai masker. Terus mencuci Tangan. ya, bukan mencuci baju. Habis mencuci baju, kumur-kumur, cuci basuh kaki. Ya. Bukan dong, itu wudhu. Oh, waduh. Jadi, Saya- beda ya. Oke. Habis masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak sejauh 2 benua. Bukan. 1 meter. Sejauh 1 meter. Nah, itu merupakan salah 3 protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh seluruh instansi pendidikan di Indonesia untuk menjalankan pendidikan di era new normal. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pendidikan di era new normal ini? Jadi menurut saya Iya. pendidikan di era new normal ini kurang efektif. Apalagi banyak guru-guru yang tidak paham teknologi.
Benar sekali itu. Membuat para siswa bingung dan para guru juga bingung. Ujungnya bingung-bingung semua dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Maka dari itu, menurut saya kita harus bisa melatih guru agar lebih dapat menggunakan teknologi untuk kepentingan berpendidikan. Benar. Nah, apalagi waktu yang diberikan juga itu sangat terbatas ya. Jadi materi yang diberikan sebelum COVID-19 melanda Indonesia kita ini itu sama dengan materi yang diberikan saat pandemi COVID-19 ini. Padahal waktu yang disediakan untuk belajar aja itu sangat berbeda tentunya. Dulunya misalnya berapa jam dulu kita sekolah ya? Dulu tergantung Tergantung apa? tergantung kita bolosnya kapan. Dulu Anda Tapi suka saya selalu tetap masuk bolos. 11 jam enggak. 11 jam ya pokoknya dulu 11 jam. Oh, Kok lama iya. banget. Pokoknya intinya dari jam 7 sampai kadang jam 3 intinya Itu gitu. saya main PS. Oh. Nah, ya pokoknya capek ya. Kita serius-serius capek gak apa deh. Iya. Intinya pokoknya dulu dari pagi sampai sore, sekarang dari pagi sampai siang tapi capeknya tuh sama. Tapi yang masuk itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ini buat kesalahannya menurut kalian kesalahan dari siapa nih? Dua belah pihak. Widih. Antara siswa dan juga guru Guru. juga sama-sama ada salahnya. Namanya juga manusia ya mas, Iya. wajar. Jadi di sini di apa ya, pendidikan di era pandemi COVID-19 yang mulai normal ini itu tentunya lebih berat lagi daripada pendidikan waktu yang COVID semuanya di rumah. Soalnya kan kalau new normal tuh kan setengah-setengah. Ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Tapi kadang yang di sekolah dapat informasi ini, yang di rumah enggak gitu. Iya. Nah, menurut kalian nih sebagai siswa, apa ya perasaan kalian kalau kayak gitu tuh gimana tuh? Sama mungkin dikasih solusi-solusinya. Kayak kalian tuh maunya apa gitu lah di era new normal ini yang harusnya mereka lakukan buat kita gitu sebagai siswa. Kalau sebagai siswa kan masuk setengah-setengah. Iya. Yang satu di sekolah, yang satu di Rumah. rumah. Yang di sekolah kan dapat Dapat. informasi kan. Meong. Oh. Dapat canggung juga mas. Yang di rumah kan nggak dapat apa-apa Iya. ada. Dapat hikmah. Nah itu harusnya yang di rumah itu apa ya, punya inisiatif lah minimal. At least punya inisiatif lah At least baik terus. untuk belajar sendiri, terus membaca buku, melihat YouTube atau latihan soal, itu harus yang dikembangkan oleh para siswa. Ya tapi menurut saya ya, kadang itu saya juga sebagai siswa kadang melihat itu tuh gimana ya, siswa udah belajar mati-matian juga tapi terkadang kan kita juga butuh bimbingan dari guru. Nah guru itu kadang kayak nggak buat Zoom gitu buat kita yang di rumah gitu. Kalian juga ngerasain nggak sih kayak gitu tuh? Saya sangat merasa. Rasa senang. Jadi tapi waktu ulangan offline merasa Oh itu sangat hal yang susah, yang Iya. paling ditakuti oleh kita itu. benar. Apalagi kadang-kadang kalau misalnya ulangan offline itu kadang yang kalau setengah-setengah di era new normal ini, kadang setengah di rumah, setengah di sekolah. Jadi kan nggak fair banget ya. Kesenjangan sosial. Iya. Kesenjangan sosial. Nah, terus apa lagi? Kita tanyain aku lah. Kan kita Kalau- sama-sama siswa ini. Kalau mbaknya sendiri gimana? Suka sekolah? Kalian lebih prefer COVID full di rumah apa setengah-setengah? Kenapa? Oh, maaf teman saya, enak masuk full lah Oke. daripada Daripada itu setengah-setengah. tadi saya nggak tanya itu. Lebih baik COVID di rumah full atau Oh. setengah-setengah? Maaf, tangan saya kegigit. Sebenarnya buat normal kembali itu begitu sulit. Pendidikan apalagi kita nggak bisa buat setengah-setengah. Jadi menurut saya sih lebih ke di fullkan aja lah gitu. Biar materi yang tersampaikan jelas, walaupun waktunya sedikit, yang penting kita masuk materinya disampaikan ke seluruh siswa. Terus kita juga enggak stres, kita ketemu teman-teman kayak ya udah kayak gue kan kayak lucu-lucu gitu kan. Nah, terus habis itu intinya protokol terjalan dengan baik dan ketat juga, kita masuk full, kita lucu-lucuan bareng, stres hilang, pastinya imun naik kan. Iya, iya, betul. Menurut saya sih mending kayak di fullin aja lah gitu. Soalnya kita juga sebagai siswa kalau di rumah itu kadang ngerasa ya Allah kayak susah banget ini materi, kadang kita harus belajar sendiri gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu sih. Baik, baik, keren, keren, keren.
Jadi mungkin pembahasan kita kali ini sampai di sini saja. Soalnya kita udah nyampe titik akhir nih, Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Kaget ya, itu sampai senang tuh. Allah, berapa tahun ya kita satu Enggak, saya enggak belajar. Oh beneran? Enggak. Lagi waktu yang diberikan juga itu duluan deh. Nah ya pokoknya di apa ya, pendidikan di At least punya inisiatif lah. at least baik terus. Ya tapi menurut saya kadang itu Ya. sebenarnya buat normal kembali itu begitu sulit pendidikan ke seluruh siswa. Terus kita juga enggak stres, kita ketemu teman-teman. Nah, terus habis itu Setengah-setengah. tadi saya kata lebih baik covid di rumah. Kalau mbaknya sendiri gimana? Suka sekolah?